lebih tegang daripada pernyataannya. Iya kan. Dan project pertama gue ini tukang gorengan pinggir jalan. Kita bisa nilai nih kekuatan sebuah brand. Kadang kalau lu mau mengukur sekuat apa lu punya fanbase, ya lu bikin sesuatu kesalahan aja gitu ya. Oh iya benar. Selamat datang di podcast Think Like Dipo. Pas banget di episode perdana ini dengan kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Mas Arto Biantoro. Apa kabar Mas Arto? What's up, brother? Oke, Mas Arto ini sebagai branding aktivis ya? Ya, brand aktivis. Brand aktivis, karena gue lihat tuh di Instagram brand aktivis. Apa sih sebenarnya itu brand aktivis tuh? Jadi kegiatan brand kan macam-macam ya. Oke. Mengadvokasi, mendevelop brand. Oke. Kemudian membagikan pemahaman brand. Jadi ya bisa nulis, bisa membuat brand strategi, bisa membuat konten, dan itu kita sebut namanya kegiatan atau aktivasi. Gue lebih suka menyebut diri gue sebagai seorang brand aktivis karena kerjaannya macam-macam gitu. Ya. Apa yang mendasari kok bisa jadi, wah kayaknya gue nih brand aktivis nih? Hari ini itu kita semakin butuh brand. Pertama karena memang perbedaan antara produk satu jasa 11-12 satu sama yang lain. Dan pembedanya ada di brand. Orang bisa bikin produk yang sama, jasa yang sama, minuman yang sama. Yang ngebelah itu brandnya yang ngebedain ya? Dan membedanya kan ada brand. Jadi gue melihat hari ini brand menjadi sebuah pendekatan baru ya dalam membangun sebuah keberlanjutan. Nanti kita akan bahas itu. Oke, kita akan bahas tentang sukses berkelanjutan. Oh, udah bocor dulu ada. Ya, kita akan bahas tentang sukses berkelanjutan ya kan. Seberapa pentingnya sih brand dengan networking dalam sukses berkelanjutan itu. Karena kan Mas Arto ini kan suksesnya berimpact, bukan cuma untuk diri sendiri ya kan, tapi untuk lingkungan, sosial ya kan. Karena sukses berkelanjutan itu kan yang penting adalah perjalanannya. Seberapa penting brand dalam sebuah bisnis itu? Iya, gue mulai dari creative director sebenarnya. Awalnya gue banyak di agency, perusahaan periklanan, banyak membangun brand-brand dari luar, multinasional. Terus sambil berjalan gue ngeliat, ini kayaknya keren juga ya. Indonesia punya banyak wirausaha lokal, brand-brand lokal masa depan. Yang gue pikir kalau belajar dari banyak pengalaman brand-brand masa lampau, semua dimulai dari skala kecil, dari garasi, dari rumah, dari tempat tidur gitu. Nah, memahami itu, ini tahun 2006 nih gue bayangin. Gue berpikir bahwa ke depan pasti akan lebih banyak lagi wirausaha, dan di satu titik mereka akan sampai di level di mana brand-brand multinasional yang selama ini gue lihat itu akan sampai. Dan disitulah tahun 2006 gue resign dari company gue sebagai seorang creative director. Terus udah matang banget tuh ya, akhirnya gue resign. Itu nggak matang sama sekali. Karena pada waktu itu lo bisa bayangin kita nggak punya media sosial. Jadi komunikasi kan sulit banget ya. 2006 apa sih? Pet lah ya, masih zaman pet. Iya, kayak gitu-gitu. Terus ICQ lah, bayangan. Jadi boro-boro media sosial, boro-boro Instagram, boro-boro e-commerce gitu. Kita nggak punya itu semua. Jadi tahun 2006 itu menurut gue sebuah jalan jalan yang gelap ya buat gue untuk memutuskan. Tapi gue percaya bahwa ke depan kita akan melihat banyak brand-brand Indonesia yang visioner sekali. 2010 untung itu ada yang namanya Internet of Things mulai ada kan. Lalu kita melihat ya kelahiran YouTube lah, kelahiran sosial media yang lain. Tapi ini pertama kali Mas Arto ini nge-branding apa? Branding apa? Pertama kali akhirnya menyebutkan perjalanan brand aktivis ya kan. Brand apa emang yang pertama kali itu? Nge-branding apa? Jadi ini jangan diikutin ya sama teman-teman muda ya. Jadi pertama kali gue jatuh cinta sama brand lokal adalah jujur karena gue banyak melihat brand-brand dari luar. Dan ketika gue jatuh cinta, tanpa baby bu lagi, gue langsung besoknya resign. Ini gue bersyukur banget nih, istri gue waktu itu juga iya aja gitu kan. Lo bayangin gue jadi creative director. Ini kita bicara multinational agency ya, waktu gue kerja dulu ya. Terus gue putuskan untuk keluar, tapi sebenarnya gue nggak tahu harus ngapain tuh waktu itu. Gue cuma punya hati untuk ngebantu brand-brand lokal ini. Dan project pertama gue ini tukang gorengan pinggir jalan. Tukang gorengan pinggir jalan yang nggak sengaja di Kelapa Gading, gue lagi nongkrong. Terus gue nanya tuh, Pak, impian lo apa gitu? Ya dalam bahasa gue lah gitu kira-kira. Impian lo apa? Oh, gue mau masuk ke modern channel, masuk supermarket. Tukang gorengan tuh? Iya, terus gue bilang, oke.
bentuknya kayak gimana. Waktu itu belum ada frozen food sama sekali. Jadi dia mau bikin frozen food, masukin ke modern channel. Modern channel premium lah ya, yang ada di Jakarta. Terus gue bilang, gue bantuin deh gitu. Wah, dia senang banget. Bantuinnya apa ya? Pelan-pelan gue rapiin tuh kemasannya, pelan-pelan konsepnya gue rapihin, dan lain-lain lah. Ya singkat cerita, kita bisa masukin barang itu ke Modern Channel. Dia happy banget dan gue nggak pernah lupa ya. Masih ingat gak siapa namanya? Namanya Banana Mia. Tapi gue nggak tahu sekarang masih ada atau nggak ya. Tapi gue ingat banget waktu itu perasaan bahagianya sebuah impian tercapai itu karena bisa masuk ke Modern Channel tuh gue nggak bisa lupa tuh. Satu pride buat diri sendiri lah ya. Iya, kayak itu pertama soalnya. Iya, kayak lebih dari duit ya. Ngeliat orang, Mas Arto thank you banget ya, impian gue tercapai. Nah dari situ gue agak addicted tuh. Gue kayaknya bilang, kayaknya gue bisa ngerjain yang lain-lain lagi nih gitu. Nah mulailah bergulir lewat waktu. Baru di tahun 2015, ini hampir 10 tahun Pandangan kemudian. Istri pertama kali akhirnya itu gimana? Ya gokil lah. Istri lu oke. Oke juga nih kayaknya. Lu bisa bayangin jadi creative director termuda ya waktu itu gue. Pegang brand-brand internasional, top brand of the world pada masa itu. Tapi kemudian ya nggak tahu kenapa gue switching aja begitu. Dan itu karena memang salah satunya karena gue belajar banyak tentang brand. Jadi sebagai orang agency, orang periklanan pada waktu itu, kita tuh nggak mungkin bisa bikin sebuah brand, creative execution, tanpa kita memahami sejarah, proses berpikir, visi misi. Jadi nggak pernah tuh kita dapat kerjaan langsung bikin materi kreatif tuh nggak pernah. Gue harus belajar dulu. Kadang-kadang gue harus ke pabriknya, harus ngeliat, harus duduk sama konsumen, harus duduk sama pasar, ngerasain produknya, baru kita bisa membuat sesuatu. Bahkan gue harus baca buku narasi si founder gitu, supaya gue nggak lari dari rohnya si brand itu. Nah, sedikit banyak itu modal yang sama hari ini kalau kita ingin membangun sebuah brand, lu nggak bisa langsung eksekusi, lu harus mulai dari tadi visi misi, roh dan lain-lain. Itulah yang tadi gue bilang brand membedakan antara produk dan jasa. Dan dari proyek pertama itu sampai hari ini mungkin lebih dari 100 proyek yang kita kerjakan dalam span 2006 sampai 2024 itu. Saya skala-skala kecil ya, brand-brand skala kecil. Ada yang berhasil, ada yang nggak berhasil, tapi kesenangannya itu yang ngebantu orang itu ya, impact ke orang lain itu yang keren banget sih. Ya tahun 2015-2016 gue ketemu sama seorang host acara televisi di salah satu televisi nasional. Ya dia tertarik dengan apa yang gue lakukan karena ya dia pikir gue orang gila juga kan mau melakukan itu. Dan akhirnya kita bikin sebuah program televisi bersama. Dan ya hari ini gue terus bergerak melakukan berbagai inisiatif-inisiatif yang berhubungan dengan pengembangan brand. Makanya tadi ketika lo sebut jadi brand aktivis karena ya kegiatan membangun brand. Kalau brand dengan networking itu untuk sukses berkelanjutan ya kan. Untuk kita kan mau bisnis itu kan pasti mau berkelanjutan. Ya. Untuk bisnis berkelanjutan itu untuk brand dan networking itu seperti apa, Pak? Nah, jadi tadi kan gue ceritain tuh ya, gue mulai dari dunia advertising. Itu satu disiplin ilmu tuh dalam kita membangun brand. Satu disiplin ilmu. Dan gue pikir juga waktu itu sama. Gue pikir brand itu adalah advertising gitu. Ternyata begitu kita memahami brand, masuk ke bisnis katakanlah ya, kita melihat sumber daya manusia, sumber daya alam, kita bicara organisasi, kita bicara persepsi, layout, marketing. Lama-lama gue pikir gila ya, ternyata brand nggak cuma satu disiplin ilmu soal periklanan aja. Ternyata lu mesti harus punya konsep, produk, bisnis model, manajemen. Gue hitung-hitung ada 13 disiplin ilmu yang saling berkaitan. Ada 13 disiplin ilmu ya. Antropologi, riset, manajemen, keuangan, desain tentu saja. Desain itu lu bagi-bagi lagi tuh. Ya, pertama lo harus mulai dengan produk atau jasa dulu kan, yang tepat. Baru lo mulai membangun brandnya. Karena brand ini kan semacam apa ya, tools, disiplin ilmu atau tools yang lo pakai untuk mengeksekusi apa yang menjadi goal lo. Gitu. Kalau goal lo seorang wirausaha, lo mau punya bisnis atau lo punya produk, berarti lo mendefine dulu itu, lalu lo membangun brand dalam lingkaran itu. Dan hari ini nggak hanya orang bisnis yang menggunakan ilmu brand.
gitu. Contohnya? Ya yayasan, sekolah, destinasi. Tapi kalau untuk sukses berkelanjutan nih, ini ada nggak sih jangka waktu yang memang kayaknya branding cuma sampai kuat nih 5 tahun sekali kita harus ganti atau gimana? Kalau lo lihat perjalanan brand hari ini ya, Indonesia dia punya salah satu brand tertua itu brand kopi, namanya Kopi Tanah Tinggi. Kopi Tanah Tinggi di Jakarta. Ini yang tercatat. Tanah Tinggi Jakarta Pusat. 1870-an sekian kalau nggak salah. 1870, 1880 awal gitu ya. Tapi di Jepang kita melihat ada brand-brand yang lahir tahun 300, 400, 500 gitu. Ini bukan 1500, 500, 400. Jadi 500 400 bahkan. Ya, jadi ini kita sebelum Jepang nyampe ke Indonesia. Ya, 1000 tahun sebelum 1000 tahun sebelum. Dan apa namanya? Dan brand-brand ini sudah ada sejak dulu gitu. Ada perusahaan konstruksi pertama di Jepang di dunia yang sampai hari ini masih ada. Ada perusahaan-perusahaan pariwisata yang berdiri tahun 400-an yang sampai hari ini. Kalau menurut lu ada nggak contoh produk yang memang sangat mementingkan brand gitu? Ya banyak banget lah. Di Indonesia, ya lu ambil contoh deh brand-brand yang mungkin sudah di atas 20 tahun, itu udah punya kedalaman yang lebih dari sekedar hanya menciptakan produk atau jasa ya. Ya lu ambil aja contoh Wismilak Diplomat. Oke, Wismilak Diplomat. Lu udah nggak lagi masuk ke fase produk gua harus diapain. Ya lu ada fase itu, tapi lu harus mulai memikirkan jauh lebih dalam. Lo mikirin ekosistem, konsumen, ya bahkan mereka nggak nyebut lagi konsumen ya, kita bisa menyebutnya tribe gitu kan. Tribe. Skena hari ini mereka nyebutnya begitu. Dan membangun ekosistem itu bagian yang jauh lebih dalam lagi dalam proses membangun brand. Ada indikatornya nggak bahwa kita bisa nilai nih kekuatan sebuah brand itu indikatornya apa? Ya bisa. Jadi karena pertama brand itu lahir dari komunitas bisnis ya, maka salah satu indikator pengukurannya kalau standar global atau ya standar dunia yang pertama adanya pertumbuhan bisnis, pertumbuhan outlet, pertumbuhan channel, cabang apapun itu. Jadi ada satu proses growth ya. Yang kedua adalah pemahaman konsumen atau pemahaman masyarakat terhadap brand tersebut, awareness. Ini indikator sederhana yang sampai hari ini sering dipakai. Jadi kadang-kadang kalau lo melihat sebuah brand, lo nggak bisa melihat hanya dalam 2-3 tahun. Lo melihat dalam 50 tahun perjalanan brand itu. Apa yang terjadi? Growth-nya seperti apa? Dalam bahasa brand kita menyebutnya brand equity atau ekuitas merek kalau bahasa Indonesia. Oke. Lo bisa melihat indikator-indikator itu, dan di luar sana banyak sekali perusahaan-perusahaan yang melakukan assessment atau analisa terhadap ekuitas brand lo dalam dan luar negeri. Ada beberapa pertanyaan, nanti tinggal dipilih aja, this or that, oke? This or that. This or that, nggak boleh milih dua-duanya. Oke. Oke, harus ada prioritinya. Dari dua harus pilih satu, oke? Branding dulu atau sales dulu? Ini sih lebih tegang daripada pertanyaan tadi. Gue orang brand, tapi jujur sales dulu baru brand. Sales dulu kan, berarti jualan dulu ya. Kenapa sales dulu emang? Ya menurut gue produk atau jasa yang bagus dia akan menjual dengan sendirinya. Artinya gini, lu udah punya pembeda. Sebenarnya suka nggak suka, proses brand itu sudah dibangun pada saat lo menciptakan produk dan jasa. Salah satunya adalah lo punya unsur pembeda tadi. Jadi kalau udah lo punya unsur pembeda dan lo belum melakukan semua tes panca indera atau apapun itu, lo lempar ke market merespon dengan baik, gue bisa bilang bahwa brand itu sudah setengah jalan menuju arah yang baik gitu. Jadi gue selalu bilang yang pertama ya sales dulu baru brand. Sales dulu baru brand. Oke. Rebranding dulu atau refresh brand? Definitely refresh brand. Why? Rebranding tuh kita suka salah kaprah. Rebranding itu adalah lu mengubah brand lo. Katakanlah lu punya bisnis A, misalnya lu dulu jualan pakaian, sekarang lu jualan makanan. Itu namanya rebranding. Tapi kalau lu punya brand yang berjalan 5 tahun, 10 tahun, lalu lu mau memperbaiki, memperbaharui, lu tidak melakukan rebranding, tapi lu merejuvenasi atau merefresh tadi. Gitu. Karena merebranding itu lu mengubah persepsi A ke persepsi B. Sementara merejuvenasi adalah lo merefresh apa yang sudah lo komunikasikan selama ini dengan cara yang lebih relevan dengan market hari ini. Oke, refresh brand ya. Branding dengan media konvensional atau digital? Sepakat digital. Digital? Ya. Why? Economical, cost efficient, dan lo bisa tes market. Oke. Brand awareness atau loyalty?
Loyalty. Kenapa? Uh, Awareness ya, lo aware. Gua aware, lo punya Ferrari katakanlah gitu. Gua aware Ferrari, tapi belum tentu gua mau beli juga kan. Karena belum tentu value-nya sama. Loyalty, dia bisa menarik lo lebih jauh lagi. Dia bisa merekomendasikan brand lo ke orang lain. Karena kalau gue udah loyal sama lo, bukan hanya gue membeli produk lo, tapi gue juga bisa bersuara dan pasang badan buat lo. Dan melakukan banyak hal-hal yang lebih keren. Dan itu yang menurut gue hari ini harus kita lakukan. Membangun brand loyalty, bukan brand awareness. Lu tau gak sekarang nih, akhir-akhir ini kan lagi rame nih di media sosial dengan ada aparel pemenang tender untuk Timnas tuh. Desain atau brand lu dikritik, apa yang akan lu respon terhadap masyarakat? Pertama dalam konteks brand ya, dikritik itu berarti ada orang yang peduli. Jadi ini indikator yang paling gampang. Di dunia film misalnya, ketika lu punya film dan film lu itu dikritik oleh kritikus, itu harapan dari semua produser, sutradara, pemain film. Produknya dikomentarin, filmnya dikomentarin. Jadi gue melihat dalam case-nya yang Timnas tadi, dikritik nomor 1 ya, itu bagian dari kepedulian dan keberpihakan terhadap industri tersebut, itu satu. Yang kedua tentu saja lu harus bisa merespon dari kritikan itu, dan respon itu tentu saja banyak cara. Tapi kalau gue lihat dari case yang lo sampaikan, apa yang disampaikan oleh brand tersebut dalam press release-nya menurut gue udah benar, udah tepat. Ya minta maaf, sorry, kita akan perbaiki dan lain-lain. Terlepas dari di belakangnya ada drama-drama ya. Tapi gue rasa bukan hanya brand yang berhubungan sama Timnas itu, gue juga banyak melihat brand-brand di dalam dan di luar negeri yang melakukan tanda petik kesalahan ya, dan kemudian merespon dengan bijak. Gue rasa itu salah satu bagian dari proses brand building yang bukan hanya kemudian respon ya menurut gue, tapi juga dari situ lo bisa mengukur ekuitas merek atau brand equity. Betapa pentingnya respon orang, baik negatif atau positif, terhadap brand lo. Karena lo tahu brand lo punya makna bagi si konsumen tersebut. Sehingga ketika dikomentarin, sekali lagi baik positif atau negatif, menurut gue itu indikator-indikator suksesnya sebuah brand. Tapi ketika memang ternyata yang kritik itu banyak gitu, untuk nge-rebranding lagi, untuk bounce back lagi ke atas. Setiap industri itu beda-beda ya, Syal. Jadi katakanlah misalnya di FMCG, Fast Moving Consumer Goods misalnya, mungkin prosesnya tidak semudah brand-brand yang low moving. Artinya industrinya sangat jarang sekali gitu. Untuk industri-industri yang pemainnya sudah banyak, tentu proses bouncing-nya jadi lebih sulit gitu. Karena ya pemainnya banyak. Ada pemain-pemain lain yang menggantikan. Jadi harus dilihat ketika ada satu brand yang melakukan dalam tanda petik kesalahan, ini ada brand lain yang diuntungkan. Masuk. Ya, karena industrinya banyak. Tapi kalau pemainnya nggak banyak, maka kesalahan yang dilakukan oleh sebuah brand tentu saja tetap akan diabsorb oleh market tersebut gitu. Jadi lu mesti harus tahu industrinya dulu. Dan tidak semua industri bisa bounce back. Tapi kalau lo konsisten membangunnya atau ya memperbaiki diri lah katakanlah ya, apalagi kalau beberapa riset bilang netizen kita itu kan pemaaf ya, jadi banyak case-case yang gue lihat 5 tahun terakhir, hari ini mereka udah mulai melupakan apa yang dilakukan selama kesalahannya tidak fundamental ya. Tapi ketika kesalahannya fundamental, ya lo butuh waktu lebih lama untuk membangunnya. Tapi ketika kalau lo ada di posisi itu, lo akan merubah, nge-rebranding itu untuk bisa dipercaya lagi oleh masyarakat, atau ya udah lu akan tetap mempertahankan itu bahwa sambil lu membuktikan bahwa buatan gue ini udah oke loh gitu. Ini sebagai profesional ya, gue selalu berusaha untuk melihat dalam pasca. Jadi ketika lu punya brand dan brand lu kemudian dicap negatif ya, gue melihat dalam waktu 3 bulan ke depan respon terhadap penjualan tuh seperti apa. Jadi jangan sampai lu punya respon yang terlalu gue sebutnya terlalu agresif, buru-buru. Padahal sebenarnya itu cuma orang komen, ya banyak tentu yang komen ya. Tapi setelah 1 bulan orang kemudian lupa sama brand itu. Jadi lu nggak perlu kayak kebakaran jenggot istilahnya ya. Oke, berarti kalau ada yang kritik belum tentu dia expert dalam bidang itu. Jadi kita nggak usah dengerin 100% murni terhadap kritikannya gitu. Nggak harus semua kritik lo respon juga kan. Ketika orang bilang lo jelek, ya lo terima aja.
gitu. Lu bisa bilang, sorry kita akan perbaiki, itu bagus banget. Tapi nggak 12.000 komen, lu balasin 12.000 komen. Tapi lu tahu itu salah gitu kan. Nah ketika lu tahu itu salah, ya lu perbaiki. Ya waktu lu perbaiki, tentu lu posting, lu tunjukkan perbaikan itu tanpa harus bilang, gue udah perbaiki loh. Itu nggak perlu juga karena netizen kita, konsumen kita tahu itu ada perubahan. Nah, tapi yang paling penting adalah ketika lo melakukan sebuah perubahan atau ketika lo merespon sebuah kritik, lo lakukan dalam waktu berjalan itu 1 bulan lah lo lihat. Ketika sales lo tiba-tiba anjlok banget, ya lo harus melakukan sesuatu. Tapi kalau enggak, bisa jadi karakter dari netizen kita adalah bersuara lantang gitu kan. Katakanlah sebulan 2 bulan ya kemudian mereka lupa. Jadi respon terhadap brand lo di industri tertentu itu menjadi kunci untuk melakukannya. Lu kelamaan merespon juga nggak boleh gitu kan. Tapi lu juga nggak boleh setiap itu harus konsumen dulu respon juga. Lu nggak boleh gue sebutnya ya bakaran jenggot ya istilahnya. Lu nggak auto respon dengan cepat karena lu panik ya. Gue sebutnya panik lah ya. Lu hit panic button lalu lu merespon dengan berbagai macam cara. Tapi tentu dalam pendekatan PR juga ada pemahaman. Ya, tentu harus ada respon 1 kali 24 jam. Itu yang paling penting. Ya. Gitu. Tapi kemudian apa yang lo respon, apa yang lo lakukan itu kan juga jadi bagian dari bagian yang strategis. Nggak mungkin lo tiba-tiba kalau kaitannya sama produksi, lo tiba-tiba langsung bikin pabrik baru kan nggak mungkin kan. Lu udah yakin banget dengan produk. Masyarakat yang memang belum tahu ilmunya di bidang itu cuma penikmat aja, banyak yang kritik gitu. Kalau di posisi lu akan tetap dengan brand itu sambil menjelaskan bahwa begini, atau memang lu langsung kayaknya ini ada yang salah. Gitu. Padahal yang kritik kan belum tentu mengerti apa yang ini. Gue ngerti maksud pertanyaan lo. Jadi kalau lu udah di level expert ya, chef misalnya, terus lo dikritik oleh netizen, oleh orang yang lo nggak kenal di media sosial bahwa makanan itu nggak enak gitu. Ya. Tentu sebagai orang yang profesional, lu punya 2 cara. Pertama, lu bisa merespon itu. Gue lebih ngerti dari lo gitu. Dan itu nggak salah gitu kan. Tapi resiko dari dia merespon dengan cara seperti itu tentu saja ada serangan balik. Nah, lu kuatnya tuh untuk respon bolak-balik seperti itu. Energi lo cukup atau enggak? Atau lo memilih cara yang lebih bijak. Lo mengatur energi lo. Ya udah deh. Iya aja. Nanti gue coba perbaiki. Karena tadi kemampuan lo merespon itu berbanding lurus dengan energi yang harus lo keluarkan. Ya kalau lo punya buzzer, lo punya pasukan, lo bisa respon balik. Nah itulah tadi gue bilang pentingnya brand loyalty. Karena di case-case tertentu, ketika lo melakukan sebuah kesalahan dan lo direspon, lo tidak lagi melakukan respon itu langsung dari brand, tapi dari community lo gitu. Dari fan base lo, gitu. Dari loyalis lo. Dan lo bisa lihat dari brand-brand 2-3 tahun ini yang sempat mengalami kasus yang sama, itu direspon dengan baik oleh para followernya. Gitu. Jadi brandnya tetap harus turun tangan, minta maaf, tapi kemudian diseimbangkan dengan tribe. Karena memang kadang yang berantem antara netizen dengan fanbase-nya ya. Iya. Kadang-kadang kalau lu mau mengukur sekuat apa lu punya fanbase, ya lu bikin sesuatu kesalahan aja gitu ya. Iya benar juga. Itu sebuah indikator yang benar. Follower lu akan merespon seperti apa, follower positif lu akan merespon seperti apa. Ya, tapi not a good idea. Nah, Mas Arto, nih kan kita udah bahas tentang branding, networking, udah banyak banget nih. Mr. Dipo, tolong sampein ke Mas Arto. Ada 2 pertanyaan yang sudah gua ambil. Pertanyaan terbaik nih. Dari @ditjhr. Dia nanya, apakah brand mahal sama dengan brand premium? Gue balik aja kali ya. Brand premium bisa jadi mahal. Karena yang pertama premium tuh pasti mengambil sesuatu yang langka atau jarang. Sumber dayanya misalnya jarang lah ya. Atau karena jarang maka dia mahal. Otomatis ketika dia premium, dia lebih mahal. Ya kalau lu balik brand mahal premium, belum tentu, tapi brand premium biasanya mahal. Biasanya mahal. Jadi yang premium itu yang biasanya mahal. Kalau mahal belum tentu premium. Ya. Ini ada lagi yang kedua nih dari @devinirmalas. Apa sih rahasia agar brand bertahan lama nih untuk sustainable gimana nih? Itu pertanyaan bagus tuh by the way. Jadi lu harus paham konsep dasar yang namanya supply sama demand.
Supply sama demand itu artinya ada orang yang membutuhkan, ada orang yang punya gitu ya. Dan salah satu sudut pandang buat masuk ke arah sana adalah lu harus mulai dengan menemukan sebuah permasalahan. Macam-macam masalahnya. Mau itu masalah kesehatan, masalah sosial, masalah ekonomi, apapun yang menjadi masalah. Nah, lu gunakan masalah itu sebagai pintu masuk dalam membangun bisnis. Sehingga ketika lu punya masalah, lu punya bisnis yang jadi solusinya. Oh, berarti bisnis yang baik itu terlahir dari sebuah masalah yang besar. Exactly, that's the point. Jadi kalau lu bisa menemukan sebuah masalah, dan masalah ini masalah yang panjang, dan lu membuat sebuah bisnis yang bisa menyelesaikan masalah itu dalam jangka waktu tertentu, atau bahkan nggak akan pernah selesai masalah itu, maka lu punya bisnis yang berkelanjutan, sustainable. Perserikatan Bangsa-Bangsa tuh ya PBB, tahun 2015-14, mereka menyampaikan sebuah pendekatan yang namanya SDG, Sustainable Development Goal. 17 permasalahan di dunia, kemiskinan, kelaparan, kesetaraan gender, lingkungan, dan macam-macam lah. Nah, lu bisa menggunakan ide itu, permasalahan itu sebagai sudut pandang ketika kita ingin membangun bisnis. Jadi, bisnis-bisnis yang lu bangun harus berbasis pada permasalahan. Sehingga terjadilah sebuah keterikatan terhadap barang atau jasa yang lu ciptakan. Jadi, kalau bisnis dikatakan sukses berkelanjutan, itu kalau kita bisa memecahkan masalah tersebut. Betul. Ada brand contoh yang memang di akhirnya berhasil untuk seperti itu? Ya, sekarang menurut gue hari ini brand-brand yang ingin berhasil, ini brand-brand baru ya, yang usianya mungkin 10 tahun di bawah ya, itu justru harus mengambil angle itu. Karena kalau angle-nya dibangun dari brand-brand yang dimulai tahun 60-an, 50-an, 70-an, pada masa itu jumlah brand belum banyak. Jadi unsur pembedanya nggak perlu terlalu ribet-ribet banget gitu. Ya gue bikin makanan, gue bikin tempe, gue bikin burger, gue bikin kopi. Pada masa itu nggak banyak pemainnya. Tapi hari ini karena pemainnya banyak banget, lu nggak bisa hanya cuma jualan kopi, lu harus jualan lebih dalam lagi dari kopi. Dan itu tantangan buat brand-brand hari ini. Maka brand-brand hari ini harus memulainya bukan dari enak atau nggak enak, bagus atau nggak bagus, keren atau nggak keren. Dia harus mulai dari permasalahan. Dan dari permasalahan itu dia harus bikin jadi keren. Kira-kira korelasinya begitu. Once lo bisa menemukan korelasi itu, lo punya bisnis yang berkelanjutan. Menurut gue ya lagi-lagi ya, air mineral tuh contoh bagaimana sebuah industri yang begitu sudah sangat clutter, sudah sangat red ocean. Ya kan? Tapi selalu kalau lo punya kreativitas, lo bisa tetap mencari unsur pembeda. Baru-baru ini gue menikmati satu brand AMDK namanya, air minum dalam kemasan. Yang konsepnya agak berbeda dengan brand-brand minuman yang lain. Di mana minuman yang lain itu mengambil dari air tanah, gitu kan. Reverse osmosis, gitu, diambil dari tanah lalu disuling gitu ya. Sementara ada satu brand yang bilang, oh air kita bukan dari tanah. Air kita diambil dari awan, dari embun. Maka mereka menyebutnya basisnya air yang berasal dari embun. Nah menurut gue, dalam kondisi yang begitu red ocean, lo selalu punya angle. Dan hari ini kita melihat beberapa brand air minuman yang kemudian punya pH yang... Dulu lo nggak ngerti pH itu apa. Sekarang lo dijelaskan pH itu ini. Ada yang pendekatannya mungkin bukan dari sisi air, tapi dari sisi kemasan. Target gue perempuan. Jadi kemasannya lebih simple, lebih ramping, bisa dimasukin ke tas. Dan lagi-lagi, itu yang gue maksud dengan unsur pembeda. Jadi unsur pembeda nggak selalu datang dari raw material lo, tapi dari lo melihat permasalahan itu, dan menggunakan permasalahan itu sebagai pintu masuk lo dalam membangun bisnis. Iya, benar-benar. Makanya air mineral nih ada satu brand yang memang udah lama dan dipercaya gitu. Ada masuk dengan cuma bilang ada manis-manisnya. Itu jadi lebih karena beda itu doang ya sebenarnya ya. Ya lagi-lagi lo bisa membangun unsur pembeda, tapi pasar is hakim ya, the best judge. Market is the best judge. Jadi lo punya unsur pembeda, lo lempar ke market tadi dengan pendekatan digital, lo melihat respon, dari situ lo bisa tahu apakah gue harus menginvestasikan waktu yang lebih banyak, atau apakah barang ini atau prototype ini, makanya kita punya istilah kadang-kadang di pendekatan marketing lama tuh ada soft launching gitu ya. Lu mau melihat dalam 3 bulan ke depan, 6 bulan ke depan, respon itu seperti apa sebelum lu memutuskan untuk hajar bleh gitu. Oke, menarik. Sekali lagi, unsur pembeda. Branding sama dengan unsur pembeda. Itu rumus yang luar biasa. Wah, seru banget. Kita banyak mendapatkan insight dari Mas Arto di episode perdana ini. Luar biasa, dan nantikan di next episode di Think Like Dipo akan banyak narasumber. Kita akan membahas tentang bisnis, marketing, brand, dan lainnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Think Like Dipo, sukses berkelanjutan.